Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya telah dibahas tentang penggunaan aplikasi learning menggunakan user guru. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan e-learning menggunakan user siswa. Silahkan masuk ke aplikasi learning dengan membuka aplikasi web browser terlebih dahulu, lalu ketikkan alamat e-learningnya. Masukkan username dengan password yang telah dibagikan oleh wali kelasnya masing-masing. Klik login e-learning. Maka akan tampil tampilan awal dari e-learning untuk user siswa. Secara keseluruhan memiliki tampilan yang sama dengan user guru, yaitu terdapat profil user yang menampilkan nama, kemudian status, tahun ajaran, dan semester yang berjalan. Selanjutnya terdapat kelas online yang menampilkan daftar-daftar kelas, kemudian daftar siswa yang menampilkan daftar siswa, dan yang terakhir adalah daftar guru. Klik lihat semua untuk menampilkan semua daftar. Selain dari itu, terdapat tampilan dari setiap informasi-informasi yang dibagikan ke dalam forum madrasah. Tetapi perbedaan dari user guru adalah pada halaman user siswa tidak terdapat bagikan kiriman atau informasi, yang berarti bahwa siswa tidak dapat membagikan informasi ke dalam forum madrasah. Tetapi siswa dapat melihat informasi yang dibagikan oleh guru, memberikan like, dan memberikan komentar pada setiap informasi yang diberikan. Kemudian pada bagian ini terdapat bagian masukkan kode kelas. Bagian ini digunakan oleh siswa untuk bergabung dengan kelas tertentu dengan memasukkan kode kelas yang dibagikan oleh guru bidang studi masing-masing. Tapi bagian ini jarang digunakan atau mungkin tidak digunakan karena siswa telah didaftarkan masuk ke kelasnya masing-masing oleh guru mata pelajarannya masing-masing. Sehingga ketika siswa login masuk ke aplikasi learning, siswa sudah secara otomatis akan terdaftar pada kelasnya masing-masing tanpa harus mendaftar terlebih dahulu atau memasukkan kode kelas. Tetapi kode kelas ini dapat dimanfaatkan oleh guru kelas untuk memasukkan siswa ke dalam kelas yang lain apabila dianggap perlu. Selanjutnya terdapat bagian bimbingan konseling. Pada bagian ini terdapat tombol layanan BK yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk melakukan konsultasi terhadap permasalahan yang dialami kepada guru BK. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kelas online dengan mengklik salah satu kelas yang terdapat pada kelas online Anda. Bisa mengklik pada bagian ini atau pada panel kelas online di atas. Klik nama kelas yang akan dimasuki, maka akan tampil beranda kelas. Nah, ini merupakan tampilan dari timeline kelas. Pada timeline kelas ini akan menampilkan seluruh informasi yang dikirim oleh guru. Kemudian ada informasi tentang kelas yang menampilkan nama kelas, deskripsi, guru, mata pelajaran, jumlah pertemuan, kode, dan waktu pembuatan kelas. Perlu diingat bahwa kode kelas ini tidak untuk dipublikasikan. Kemudian terdapat bagian statistik yang menampilkan jumlah kiriman pada timeline kelas, jumlah bahan ajar yang dibagikan, dan jumlah tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian terdapat bagian notifikasi yang menampilkan setiap aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam kelas. Kemudian terdapat tombol konfirmasi kehadiran yang berfungsi untuk melakukan absensi. Lakukanlah absensi sesuai dengan petunjuk dan arahan yang diberikan oleh wali kelas. Klik tombol konfirmasi kehadiran untuk melakukan absensi.
Kemudian akan muncul rekap kehadiran yang akan menampilkan rekapitulasi absen yang dilakukan oleh siswa setiap harinya. Kemudian kembali ke timeline kelas. Setelah melakukan absensi, maka tombol akan berubah menjadi sudah dikonfirmasi hadir, yang menyatakan bahwa siswa telah melakukan absensi. Kemudian terdapat pula informasi kelas dan daftar ruang kelas. Selanjutnya masuk ke halaman standar kompetensi. Maka akan ditampilkan informasi kompetensi inti dan kompetensi dasar dari mata pelajaran yang dipelajari. Informasi ini bertujuan untuk memberikan informasi awal kepada siswa tentang ruang lingkup materi yang akan dipelajari. Kemudian masuk ke halaman kriteria ketuntasan minimal atau yang biasa disebut dengan KKM. Maka akan ditampilkan bobot nilai KKM yang harus dicapai oleh siswa untuk dapat dinyatakan lulus pada mata pelajaran ini. Selain itu, terdapat informasi predikat dan rentang nilai dari setiap predikat. Selanjutnya masuk ke halaman rencana pembelajaran. Maka akan ditampilkan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Seperti halnya pada halaman standar kompetensi, halaman ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada siswa tentang waktu pelaksanaan pembelajaran, materi yang akan disampaikan, kompetensi inti dan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, metode dan media yang digunakan, proses pembelajaran, serta penilaian yang akan digunakan. Selanjutnya masuk ke bagian halaman bahan ajar. Pada halaman ini akan ditampilkan kumpulan bahan ajar yang akan disajikan di dalam kelas. Bahan ajar yang disajikan dapat dibuka atau dapat di-download untuk dapat dipelajari secara offline. Selanjutnya masuk ke halaman data siswa tergabung untuk menampilkan daftar siswa yang bergabung di dalam kelas. Selanjutnya masuk ke halaman rekap kehadiran. Pada halaman ini akan menampilkan rekap konfirmasi kehadiran. Selanjutnya masuk ke tugas KI 3 pengetahuan. Maka akan tampil halaman tugas KI pengetahuan, di mana pada halaman ini akan menampilkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru untuk menilai aspek pengetahuan. Silakan diperhatikan pada kolom keterangan untuk mengetahui petunjuk tugas. Kemudian masuk ke kolom waktu untuk melihat alokasi waktu yang diberikan untuk mengerjakan tugas. Untuk mengerjakan tugas dapat dilihat pada kolom upload, terdapat tombol upload. Klik tombol upload untuk mengirimkan tugas yang telah dikerjakan. Pilih jenis pengiriman, kemudian klik choose file untuk memasukkan tugas yang telah dikerjakan. Lalu klik kirim tugas untuk mengirimkan tugas. Apabila tugas telah berhasil dikirim, maka tombol upload akan berubah menjadi terkirim. Untuk tugas yang memiliki keterangan CBT, tugas ini dikerjakan pada halaman komputer base test. Perlu diingat bahwa tugas-tugas yang diberikan harus dikerjakan dalam masa waktu yang diberikan. Siswa tidak dapat mengerjakan tugas yang diberikan apabila belum masuk waktunya atau telah melewati batas waktu yang diberikan. Apabila guru telah memberikan nilai pada tugas yang telah dikerjakan, maka nilai tersebut akan ditampilkan pada kolom nilai. Selanjutnya masuk ke halaman tugas KI 4 keterampilan.
maka akan tampil halaman KI 4 keterampilan, di mana pada halaman ini akan menampilkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru untuk menilai aspek keterampilan. Sama halnya dengan sebelumnya, silahkan diperhatikan pada kolom keterangan untuk mengetahui petunjuk pengerjaan tugas. Kemudian kolom waktu untuk mengetahui batas waktu pengerjaan tugas. Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, klik tombol upload pada kolom upload. Nah, di sini tampil keterangan bahwa waktu pengumpulan tugas sudah ditutup, sehingga siswa tidak dapat lagi mengerjakan tugas ini karena batas waktu yang diberikan telah lewat. Klik upload, lalu pilih jenis pengiriman, kemudian klik choose file untuk memasukkan tugas yang akan dikumpulkan, kemudian kirim tugas. Setelah berhasil terkirim, maka tombol akan berubah menjadi tombol terkirim. Selanjutnya masuk ke halaman komputer base test. Pada halaman ini akan menampilkan beberapa ujian-ujian yang harus dikerjakan oleh siswa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Perhatikan pada kolom waktu untuk mengetahui batas waktu pengerjaan ujian. Klik tombol kerjakan untuk mulai mengerjakan. Maka akan ditampilkan informasi seputar ujian yang akan dikerjakan, seperti petunjuk CBT, jumlah soal, durasi pengerjaan, dan batas waktu pengerjaan soal. Jika belum waktunya mengerjakan ujian, maka akan menampilkan informasi tentang waktu pelaksanaan ujian. Klik tombol kembali ke dalam kelas. Apabila waktu pengerjaan telah lewat, maka keterangan yang ditampilkan adalah waktu untuk menekan tombol mulai ujian sudah habis, sehingga siswa tidak dapat lagi mengerjakan soal tersebut. Dan apabila telah masuk waktu pengerjaan ujian, maka bagian ini akan menampilkan tombol mulai ujian dan token ujian. Token ujian ini tidak perlu diisi karena akan terisi secara otomatis. Klik tombol mulai ujian. Untuk memulai ujian, terdapat peringatan apakah Anda yakin akan memulai ujian ini. Waktu akan dihitung ketika kita memulai ujian ini. Klik lanjut untuk memulai ujian. Ini merupakan tampilan dari halaman ujian. Pada bagian ini terdapat soal yang harus dikerjakan dengan pilihan jawaban yang disediakan. Kemudian sisa waktu pengerjaan dan navigasi soal. Pada bagian navigasi soal menampilkan nomor-nomor soal yang harus dikerjakan. Klik pada bagian nomor soal untuk memilih soal yang akan dikerjakan. Silahkan dibaca terlebih dahulu soal yang ditampilkan, kemudian pilih pada salah satu pilihan jawaban yang diberikan. Klik pada salah satu jawaban yang dianggap benar, maka pada bagian navigasi soal, nomor soal akan berubah menjadi warna hijau yang menandakan bahwa soal tersebut telah dijawab. Klik selanjutnya untuk mengerjakan soal selanjutnya. Setelah semua soal telah dikerjakan, klik tombol selesai untuk mengakhiri mengerjakan ujian. Maka akan ditampilkan peringatan apakah Anda yakin menyelesaikan ujian ini. Klik ya untuk mengakhiri ujian ini. Apabila kita masih ingin memeriksa kembali soal yang telah dikerjakan, klik tombol tidak untuk kembali ke soal. Klik ya untuk mengakhiri ujian, maka akan kembali ke halaman informasi soal.
Dan pada halaman informasi soal akan menampilkan jumlah jawaban benar, jumlah jawaban salah, dan nilai ujian yang diperoleh. Kemudian kembali ke dalam kelas. Semua ujian-ujian yang diberikan oleh guru juga dapat diakses pada panel tugas kelas. Di sini akan menampilkan semua tugas-tugas untuk tugas CBT, tugas pengetahuan KI 3, dan tugas keterampilan KI 4. Selanjutnya masuk ke rekap nilai Anda. Pada halaman ini akan ditampilkan rekapan nilai-nilai yang diberikan oleh guru mata pelajaran dan wali kelas. Dan yang terakhir adalah kalender kelas. Pada halaman ini akan menampilkan agenda-agenda kelas yang telah direncanakan oleh guru mata pelajaran. Kemudian kita kembali pada halaman forum madrasah. Terdapat bagian bimbingan konseling untuk melakukan bimbingan konseling kepada guru BK. Setiap permasalahan yang dihadapi oleh siswa, baik itu di dalam maupun di luar proses pembelajaran, siswa dapat memanfaatkan layanan BK ini agar siswa terbantu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Klik tombol layanan BK, maka akan muncul tampilan layanan yang disediakan oleh BK. Di sini terdapat 7 layanan yang disediakan. Yang pertama adalah layanan orientasi. Layanan ini bertujuan untuk membantu individu agar mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau situasi yang baru, serta mengantarkan individu untuk memasuki suasana atau lingkungan yang baru. Kemudian selanjutnya adalah layanan informasi. Tujuan dari layanan ini adalah agar siswa mengetahui informasi yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kehidupannya sehari-hari dan perkembangan dirinya. Layanan ini juga dapat digunakan untuk mencegah timbulnya masalah, pemecahan masalah, untuk memelihara dan mengembangkan potensi individu, serta memungkinkan individu yang bersangkutan membuka diri dalam mengaktualisasikan hak-haknya. Selanjutnya layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini adalah usaha-usaha untuk membantu siswa merencanakan masa depannya selama masih di sekolah dan sesudah tamat. Layanan ini bertujuan agar siswa bisa menempatkan dirinya dalam program studi akademik dan lingkungan kegiatan non-akademik yang menunjang perkembangannya serta semakin merealisasikan rencana masa depan. Selain itu, layanan ini juga bertujuan agar siswa memperoleh tempat yang sesuai untuk mengembangkan potensi dirinya. Selanjutnya, layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten merupakan suatu layanan bantuan kepada individu siswa, baik sendiri maupun kelompok, untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Kemudian layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh seorang pembimbing atau guru BK terhadap siswa dalam rangka mengentaskan masalah pribadi siswa. Tujuan dari layanan ini adalah agar siswa memahami kondisi dirinya sendiri, lingkungannya, masalah yang dihadapi, kekuatan dan kelemahan dirinya, sehingga siswa mampu mengatasinya. Kemudian layanan konsultasi. Layanan ini bertujuan agar siswa dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi atau permasalahan yang dialami dengan pihak lain. Kemudian yang terakhir adalah layanan mediasi. Layanan ini merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh guru bimbingan konseling terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan.
Layanan ini bertujuan agar tercapai hubungan yang positif dan kondusif di antara para pihak yang bertikai atau bermusuhan. Untuk menggunakan layanan ini, klik pada salah satu layanan yang akan digunakan. Kemudian ketikkan informasi tentang permasalahan yang dihadapi. Kemudian klik kirim. Pesan yang dikirim akan dibaca oleh guru BK, sehingga guru BK dapat memberikan arahan sesuai permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Apabila siswa tidak ingin diketahui identitasnya, siswa dapat mencentang anonim. Dengan mencentang anonim ini, maka guru BK tidak dapat mengidentifikasi siapa yang melakukan layanan. Demikianlah penjelasan tentang aplikasi learning untuk user siswa. Semoga aplikasi ini dapat bermanfaat membantu siswa dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.